Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara. Bagaimana minggu ini tradingnya? Mudah-mudahan pada cuan ya. Minggu ini masih didominasi merah kayaknya. Kalau kita lihat IHSG-nya, tapi mudah-mudahan teman-teman masih cuan kan gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dan meramaikan khasanah perdiskusian di Angkelmologi. Terima kasih banyak. Sekarang udah mulai banyak yang ngobrol, sekarang udah mulai banyak yang share-share analisanya. Kita analisa bareng, kita belajar bareng di sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing-sharing ilmunya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum bergabung, silahkan bisa bergabung di channel Telegram Angkelmologi. Linknya ada di deskripsi. Nanti kita bisa diskusi bareng, kita bisa belajar bareng, sharing-sharing chat bareng. Biasanya kalau ada yang nanya ditodong sama chatnya mana. Nah, itu tujuannya bukan apa-apa. Jadi tujuannya biar kita sama-sama bisa belajar. Kita sama-sama bisa minimal membaca chat, minimal tahu tahu bagaimana cara membaca chat. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nanya gitu, chatnya mana, santai, nggak apa-apa. Yang mau share chat silahkan share, dibahas bareng sama teman-teman yang ada di Uncle. Atau kalau misalnya memang eh, bener-bener awam dan nggak bisa banget sama chat ya, bilang aja saya nggak bisa, nggak paham masalah chat. Nggak apa-apa, nanti biar saya yang jawab, saya yang kasih chatnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biar bisa sama-sama belajar lah. Oke, kalau kita lihat minggu ini IHSG terutama di hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 25 Juni ini dia kembali merah. Sebelumnya sempat dia berusaha untuk break resistennya di 6066 ini. Cuman dia kayaknya nggak kuat. Akhirnya dia turun lagi dan ditutup dengan merah. Merah berapa ini? 0,17. Ya, lumayan lah. Kemungkinan menurut saya ini IHSG akan masih akan turun ke area-area sini ya, area-area garis ini sampai sini. Mungkin dia akan sideways ya. Kalaupun naik ya paling mungkin seperti ini. Seperti di candle hijau ini. Kemungkinan. Analisa saya bisa salah dan tidak 100% benar. Itu yang bisa saya bilang. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan analisa, mungkin kita bisa melihat bareng lah yang kemarin kita rekom untuk buy close itu. Sepertinya teman-teman di grup pada bahagia hari ini karena lumayan yang kemarin kita share di grup itu. Ada mana? Ini nih. Ini rekom buy close kita kemarin di tanggal 24. Ada BEX, ENRG dan CAM. Nah, kalau kita lihat hari ini mereka cukup lumayan. Kita coba lihat dulu untuk BEX. Nah, BEX kemarin kita ambil di tutupan di 94 dan hari ini sampai 102. Alhamdulillah udah lumayan. Kalau misalnya kita hitung dari 94 sampai ke 102 itu sudah 8%. Kalau misalnya teman-teman yang belum di TP ya berarti bukan salah kita. Kita udah ingetin. Silahkan TP 2-3%. Kalau misalnya lebih berarti rezeki Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, saya TP di posisi 96. Bukan karena saya nggak tahu dia masih bisa naik atau enggak, tapi karena memang target saya 2-3%. Itu sudah cukup. Mau dia terbang ya silahkan, nggak masalah. Yang penting target saya sudah tercapai. Itu kalau untuk saya. Mungkin untuk teman-teman yang lain berbeda. Saya tadi sempat bilang kalau misalnya dia bertahan di atas 100, di atas sini, kemungkinan dia besok akan melanjutkan kenaikannya lagi. Saya bilang kalau misalnya dia tutupan di atas 100, di hold dulu nggak apa-apa. Tapi ternyata dia dibanting lagi ke 95. Oke. Jadi ya masih ada potensi naik.
untuk teman-teman yang masih hold nggak apa-apa. Nanti eh, kalau misalnya takut gitu di bawah turun lagi, ya udah di 9, kalau dia tutupan di 92 silahkan dibuang dulu. Atau kalau misalnya nggak mau ya udah ditunggu aja dia turun ke 89, nanti silahkan average. Itu untuk BEX. Dan yang kedua ada apa ya tadi? Campina es krim. Nah, Cam ini juga lumayan ya kalau misalnya kita lihat, kita buy close di 288. Coba kita hitung 288. Dia hari ini naiknya 4%. 4% ya. Kalaupun kita TP-nya di 298 masih lumayan. Nah, kalau misalnya yang masih belum buang gimana? Hari ini ternyata dia ARB kan. Takutnya besok masih turun. Ya kalau misalnya yang masih hold, ya nanti ditunggu aja di area 258 sampai 266 lah. Jangan-jangan. Sampai 262. Kalau bisa dapat di situ. Jadi nanti silahkan average. Kalau misalnya dia udah naik silahkan keluar. Itu untuk jam. Terus satu lagi apa tadi? ENRG. ENRG nih, coba kita lihat buy close di 120 hari ini sampai hampir 5% ya. Ya, hampir 5%. Ya 5% lah. Kalau misalnya target harian 2 sampai 3% harusnya udah bisa TP. Oke. Itu untuk ENRG. Tapi apakah masih aman? Jika disimpan, menurut saya masih aman. Karena apa? Ini ENRG ini masih, kalau kita lihat masih rame, masih digoreng gitu kan. ENRG, BRMS itu masih rame. Jadi kalau misalnya yang mau average, ditunggu aja mungkin di area 111 sampai 114 ya. Nanti bisa average. Yang penting dia jangan sampai ARB. Kalau ARB jangan diambil dulu, biarkan dulu aja. Oke? Itu untuk ENRG. Dan selanjutnya kita langsung aja masuk ke pembahasan request tadi dari teman-teman. Ada beberapa saham yang di request untuk dianalisa. Yang pertama ada PPRO. PPRO hari ini ARB dan dia kalau secara metode saya harusnya harus sudah keluar. Kalau misalnya besok dia bangun, harusnya kita kalau misalnya dia nggak kembali lagi break di atas di area-area 8485, saya mending keluar. Itu untuk PPRO. Kalau misalnya punya di 88, agak tinggi juga ya 88 di sini. Harus bisa sabar dulu, asalkan dia nggak jebol dari area 77, mungkin masih bisa di hold. Kemungkinan dia akan, karena kita lihat stokastiknya juga dia mulai mengarah ke bawah, jadi kemungkinan dia akan masih akan turun ya, masih akan turun ke area 77 sampai 79. Kalau yang belum punya, jangan dulu masuk untuk yang PPRO ini karena masih rawan. Mungkin teman-teman yang punya di 88 silahkan tungguin aja di area 77 sampai 79. Nanti bisa di average di situ. 88 udah agak lumayan tinggi ya. Oke, itu di PPRO. Yang selanjutnya ada DMMX. Nah, DMMX ini kalau kita lihat dia itu ya all time high ya hari ini. Ya, DMMX. Hari ini all time high. Terus bagaimana cara kita mengetahui target selanjutnya atau perkiraan kita apakah besok dia naik atau turun? Nah, kalau saya atau teman-teman bisa pakai Bollinger Band. Bollinger. Nah, Nah, ini liatin. Dia harganya memang sudah keluar dari upper band ya. Upper band itu ini yang atas.
yang garis ini. Tapi dia tidak terlalu jauh. Jadi masih ada kemungkinan dia naik atau dia besok koreksi ke area sini. Ke area 1500 sampai 1570. Kurang lebih ke situ. Kalau misalnya dia koreksi ya, kalau turun kayak gini. Paling dia koreksinya ke situ. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau masuk, mending tungguin di 1445 sampai 1500. Atau kalau misalnya teman-teman yang sudah punya barang di 1605 hari ini, kalau misalnya dia bisa besok turun, jadikan ini sebagai support. Nih, jadikan ini aja sebagai support. Di area 1445 1500 itu jadiin support aja. Kalau dia turun dari ke bawah di bawah 1445, mending keluar dulu. Itu saran saya untuk di MMX. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya tungguin aja di 1500 sampai 1540 lah, masih oke. Sampai 1555 itu masih oke. Mudah-mudahan sih lanjut karena dia keluar dari upper bandnya itu nggak terlalu loncat gitu kan, nggak terlalu jauh dari upper bandnya. Jadi menurut saya masih aman untuk DMMX ini. Kalau yang punya 1605 ya besok mungkin bisa dipasang sell aja di 2-3%. Itu untuk DMMX. Selanjutnya ada MDKA. MDKA punya di 2980. 2980 berarti punyanya di hari apa ini? 2 hari ini ya. MDKA dia koreksi lah menurut saya ini ya. Dia masih koreksi. Kebetulan di sini juga kalau kita lihat hijau di sini, terus di sininya dia volumenya kecil dan hari ini juga hijau volume kecil. Jadi kemungkinan dia masih bisa naik karena hari ini kan dia mencoba untuk break 2930, cuman dia nggak kuat, akhirnya turun lagi. Jadi area resistennya di sini 2930 sampai sini dulu deh, sampai 3000 lah ya. Nah sampai 3000 kurang lebih ke situ. Kalau misalnya dia break lagi, baru dia akan naik di atas ini 3150. Nah kalau teman-teman yang udah punya di 2980 di sini berarti kalau dia besok dipantau aja, besok Senin dipantau. Kalau dia turun dari ke 2810 dan dia terindikasi mantul, dia terindikasi naik kembali dari setelah dia turun 2810, silakan average. Nah silakan average nanti biar cepat kejemputnya. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk swing, selama dia nggak turun dari 2810, menurut saya masih aman untuk yang terdekat ya. Tapi kalau misalnya yang agak jauhan, berarti di area ini supportnya 2630 sampai 2680. Itu kalau misalnya untuk swing jangka panjang. Itu MDKA. Terus selanjutnya ada Elsa. Salah. Elsa. Elnusa. Elsa masih downtrend, tapi dia 2 hari ini dia ketahan di area supportnya. Area supportnya di 282 sampai 290. Dia masih tertahan di situ dan secara stokastik juga dia sudah di area oversold. Kalau misalnya dia melanjutkan di area oversold, berarti dia akan berjalan di daerah-daerah sini, area-area sini, area supportnya. Nanti baru kalau ada sentimen yang bagus, cus ngegas gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, mungkin bisa dicicil di sini, barangkali dia reversal nanti kan, cicil di area 286 sampai 290 masih oke menurut saya lah. 284, 290 itu area-area yang masih aman. Jadi kalau misalnya ternyata dia turun, CL-nya di mana? Di bawah 282 harus di CL. Itu untuk Elsa. Dan selanjutnya ada Doit. Doit masih sideways ya dia. Kita lihat dari chartnya juga masih sideways. Dan mudah-mudahan besok naik. Kalau misalnya kita lihat dari analisa pola candlenya, hijau, merah, naik. Hijau, merah, naik.
Ya itu kalau misalnya analisa candlenya, polanya, karena kadang kita ngelihat saham itu juga ada pola tertentu. Kayak truk gitu kan, biasanya naik kenceng, habis itu besoknya ARB, terus ikan juga kayak gitu sama. Mudah-mudahan Doit masih seperti itu, karena saya beberapa kali masuk di Doit setelah dia di area 354 sampai 356, 358 itu dia besoknya naik gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Kalau untuk supportnya, support terdekatnya di sini di 342 sampai 348. Nah, di area sini untuk supportnya ya. Ini mah hilangin aja lah. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman yang sudah punya dan takut di bawah turun, mungkin bisa CL di bawah low hari ini. Itu kalau misalnya terlalu takut untuk menunggu di area support ya, takutnya supportnya jebol juga nanti malah di bawah turun gitu. Kalau target terdekat paling ya ke 364 sampai 368. Kalau dia break dari situ mungkin ke sini, ke area sini dulu. 386 sampai ke 400 lah. Itu targetnya Elsa. Kok Elsa lagi, aduh gara-gara sinetron. Targetnya Doit. Oke. Selanjutnya ada RBMS. Nah, RBMS ya masih di situ-situ aja dia ya. Dia cenderung ke masih bisa dibilang masih sideways ya. Jadi naik turunnya masih terbatas, cuman karena ini saham 50-an. Jadi naik 1 tick atau 2 tick itu sudah lumayan sebenarnya. 1 tick aja udah 1, berapa persen gitu kan. RBMS punya di 54 sini. Oh, berarti harga tutupan ya. Nggak apa-apa, masih bisa di hold dulu aja, nggak apa-apa. Selama dia nggak jebol dari area 51, karena kalau misalnya jebol dari area 51 berarti dia tidur lagi. Jadi support terakhir itu di 51 kalau untuk saham-saham yang kucap kayak gini nih. Target pertama kemana? Ke 56. Jebolin 56 dulu. Kalau misalnya 56 57 udah jebol, lanjut ke 60 61. Udah, polanya seperti itu kalau misalnya saham-saham yang harga kucapan. Itu untuk RBMS. Bentar. Ini kalau misalnya punya di 54, kalau besok turun ke, jangan sih, kalau menurut saya jangan di average lah. Karena kalau misalnya dia turun ke 51, takutnya nanti jebol juga 51-nya ya. Diemin aja dulu lah, nggak apa-apa. 54 kan harga tutupan, mudah-mudahan besok naik. Paling dia turunnya juga ke 52, 53 biasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Kici. Kedaung Indah Chan. Kici. Kalau dilihat dari candlenya, ini sudah banyak yang jualan, hati-hati ya. Candle seperti jarum suntik kayak gini, terus dia volumenya juga lumayan besar, bukan lumayan besar ya, lebih besar dari hari kemarin. Jadi teman-teman yang punya ini hati-hati. Kalau misalnya belum punya, mending besok dilihat dulu aja, wait and see dulu aja, karena dia di sini udah jualan. Takutnya besok masih koreksi ke area 260 sampai ke 268 ya. Mungkin koreksinya ke area situ, takutnya dia dibawa ke bawah situ. Karena ini MA 50-nya. Kalau dia jebol MA 50-nya, wassalam. Mending wait and see dulu. Kalau misalnya dia naik, silahkan masuk paling di area tutupan hari ini ya. Kalau bisa dapat sih 270 sampai ring tutupan hari ini. Kalau mau masuk, mau nyobain untuk nyopet-nyopet. Ya 2-3%, 4%, mudah-mudahan dapat. Itu untuk Kici. Selanjutnya ada BMTR. BMTR hari ini masih turun, masih merah. Tadi sempat naik tinggi ya. Punya di 297. 297 berarti di belinya di sini kali ya. Kalau misalnya mau average, besok coba tungguin aja di area supportnya sini. Ya dari 262 sampai 270 lah.
266 lah kalau dapat ya. Kalau dapat mending dari 262 sampai 266. Itu lebih bagus, lebih baik itu kan, karena tapi dia secara stokastik juga sudah oversold sebenarnya. Mudah-mudahan besok naik. Dia hari ini dan beberapa hari yang lalu itu masih ketahan di supportnya di 266 sampai 270. Jadi mudah-mudahan besok dia mulai merangkak naik. Targetnya kemana? Targetnya ke 292 sampai 298 dulu. Jadi kalau misalnya yang punya di 298, sebaiknya pantau dulu pas dia di area 266 sampai 270. Apakah dia naik? Apakah dia mantul gitu? Kalau mantul, silahkan average biar cepet keluar. Itu untuk BMTR, karena BMTR ini salah satu punyanya Om Thanos juga. Selanjutnya ada SMBR, Semen Batu Raja. SMBR boleh ini dititip-titip sendal dulu gitu kan, karena kayaknya mulai pola-pola, apakah dia pola akan naik lagi. Dari sini naik hijau, koreksi. Ini bukan koreksi sih sebenarnya, banyak yang jualan. Tapi di sini juga hijau lagi, tapi masih banyak yang jual. Jadi hati-hati dulu kalau misalnya yang belum masuk, mending tunggu di area sini. Mana? Nah, ini 590 sampai 615. Kalau misalnya dia mantul dari area situ, silahkan ambil kalau yang mau coba-coba masuk. Tapi kalau dia bablas, wassalam, CL-nya di bawah 590. Targetnya dia paling ke high ke hari ini dulu deh, 670 dulu. Kurang lebih ke situ. Nah, itu untuk SMBR. Selanjutnya ada BPKP. Nah, ini BPKP lumayan ini. Pagi-pagi udah ngasih saya cuan ini. Alhamdulillah. Pagi-pagi udah keluar sinyal, twing, keluar, masuk. Kalau secara cat ini masih belum terkonfirmasi dia akan naik sebenarnya ya. Karena dia beberapa hari dia coba break area resistnya di sini di 446 sampai 452, tapi dia belum berhasil. Takutnya besok masih di bawah koreksinya kemana, ke area 420 sampai ke sini deh, 426. Kalau teman-teman mau nyicil, sebaiknya dapat di harga sini 412, area situ itu lebih aman, sampai 420 deh, itu lebih aman. Targetnya ke 446 sampai 452 dulu. Break dari sini dia lanjut ke atas, targetnya ke 480 488. Itu untuk BPKP. Selanjutnya ada SMDR. SMDR, Samudra Indonesia. Hari ini lumayan banyak yang jual. Kalau lihat dari candle ya, model jarum suntik. Besok kemungkinan masih koreksi ke area 550 dan support terdekatnya di situ. Support terdekatnya di 540 sampai 550. Tapi support kuatnya dia di sini. Nih. Kalau menurut saya di sini. Ini support kuatnya. Tapi kejauhan. Kalau misalnya punya di 590. 590 berarti masuk hari ini ya mungkin ya. Nah, teman-teman yang punya di 590 silahkan tunggu untuk average di area 530 sampai 545 atau 550. Kalau dia turun ke area situ silahkan average gitu. Tapi dilihat juga candlenya seperti apa. Kalau candlenya kayak gini ya jangan di average dulu, karena masih banyak yang jualan berarti. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa support yang di sini kejauhan, kalau dia turun dari 540 silahkan CL dulu. Kalau takut di bawah turun lebih dalam. Itu untuk SMDR. Selanjutnya ada BHIT lagi. Kemarin perasaan udah kita bahas ya. Yang kemarin saya bilang
betul ya kali ya. Jadi kemarin saya sempat bilang di video sebelum-sebelumnya sih, Behit kemungkinan dia akan mendekatkan MA20-nya ke MA5-nya. Dan hari ini terjadi, benar terjadi, dia tutupan di atas MA20 dan MA5-nya juga makin mendekat. Mudah-mudahan ini sinyal bagus gitu kan. Kalaupun dia koreksi besok, jangan sampai di bawah sini. Di bawah low-nya hari ini aja. Nah, jangan sampai dia di bawah turun ke bawah 84. Kalau dia turun di bawah 84, ya sudah, wassalam. Mungkin nggak akan bisa ada harapan gitu. Kalau misalnya dia mantul lagi dari area situ, atau kita bisa jadi ini nih, MA50-nya jadiin support di 78-nya. Nih, 78. Di 78-nya jadiin support atau di 80-nya. 80 kalau dia mantul dan banyak yang beli, ya udah silakan average bagi yang punya di 94. Tapi kemungkinan sih besok masih naik sih 2%, 3% masih bisa, kecuali bandarnya lagi mau ngegoreng Behit lagi biar naik kencang gitu. Teman-teman yang di atas pada kejebut. Kayaknya masih banyak sih yang masih pada nyangkut di sini, di area-area sini tuh masih banyak kayaknya. Jadi bersabar aja untuk Behit ini karena MNC kadang itu susah untuk ditebak. Selanjutnya ada LAN. Mana? Trimitra. Ini juga sama ya, punyanya Mr. Haritanu. Bener gak sih? Trimitra Propertindo. Grupnya MNC juga kalau gak salah. Dia hari ini di area supportnya itu di 100 sampai 102, itu area supportnya. Kalau bablas ke bawah kemungkinan dia akan ke area sini 95. Itu kalau bablas ke bawah. Kalau misalnya dia turun lagi, ya sudah, kemungkinan dia akan turun lebih dalam nih ke area sini 90-an. Ada yang punya di berapa sih? 105. 105 masuknya hari ini pasti ya. Nah, 105 besok dipantau aja, karena kalau lihat dari volume hari ini memang kecil. Jadi yang masuk ataupun yang jualan juga nggak banyak. Bisa dicek aja di broker Samirnya, dia masih banyak nggak yang pegang barang ini. Kemungkinan sih masih banyak kalau kita lihat dari volume transaksinya. Dan dia dari secara stokastiknya dia sudah di area oversold. Nah, kalau misalnya dia masih turun lagi, ya sudah, paling turunnya ke sini. Kemungkinan turunnya ke 95. Itu untuk LAN. Selanjutnya ada PNBS. PNBS, saham yang beberapa hari ini ramai. PNBS hari ini koreksi karena ya kita tahu lah, karena dia juga udah naik beberapa hari, udah cukup lumayan kencang. Hari ini coba break 163-nya betul. 162 ya, 162, break 162 tapi nggak kuat. Akhirnya turun lagi. Ini koreksi masih aman kalau menurut saya. Karena dia di sini volumenya juga kecil. Kemungkinan kalau misalnya koreksi lagi ya ke area sinilah. 146 sampai 152. Itu area koreksinya. Kalau teman-teman yang belum punya, amannya ngambil di situ 146 sampai 150 lah. Nah, lebih aman ambil di situ. Ya, kalau misalnya dia udah naik gitu, besoknya udah naik kenceng gitu, jangan langsung dikejar, tapi tunggu dia koreksi, karena dia pasti koreksi. Itu untuk PNBS. Selanjutnya ada Unilever. UNVR, ini apalagi yang mau dibahas? Ini mah kerjaan si Joni ini. Ini mah udah nggak usah dilihat dulu lah, nggak usah dilirik dulu. Yang jelas dia kemarin masih tertahan di area supportnya di sini. Apakah dia akan mulai bergeliat ke atas? Kita belum tahu, karena selama beberapa hari ini juga volumenya masih kecil. Kalau teman-teman yang mau spekulasi ambil, silahkan ambil di 4.900 sampai 4.800. Itu kalau misalnya mau ambil. Tapi kalau untuk
apa namanya copet-copetan sepertinya susah. Ini lebih ke jangka panjang kalau UNVR. Selanjutnya ada Sen. Sen. Ini juga saham yang bikin deg-deg ser. Kemarin kita ada rekom ya di sini tanggal 23 ya. Nah, kalau misalnya kayak rekom, saya kan selalu anjurkan TP 2 sampai 3%. Nah, ini kita lihat ini. Dia high-nya berapa? 2,36. Harusnya bisa keluar. Harusnya bisa keluar kalau mau keluar. Dan hari ini dia jebol. Aduh, maaf. Hari ini dia jebol area MA5-nya. Kalau saya ini harus di CL kalau misalnya teman-teman masih punya di area-area 260 264 ya. Harus di CL. Tapi kalau misalnya nggak mau CL, silahkan tunggu di area sini. Nih. Nah, di area 220 sampai 226. Kalau dia terkonfirmasi mantul ke sini, silahkan average dan segera keluar. Oke, itu untuk Sen. Selanjutnya ada MSIN, mesin MNC Studio. Hari ini kencang dan bahkan dia sampai ARA ya. Ini kayaknya satu-satunya sahamnya MNC yang lari kencang hari ini. Mesin. Kalau misalnya ditanya besok bakal lanjut ya, kemungkinan akan lanjut. Tapi teman-teman jangan FOMO ya, jangan ngejar pas dia udah kencang naik tinggi gitu, jangan kejar. Kalau mau cobain ngambil area sini aja pas dia koreksi 195 sampai 208. Itu kalau dia koreksi ke situ. Oke. Dan ini saham ini hanya untuk fast trade. Jangan saran saya jangan simpan. Karena dia kayak seperti ini nih. Dia naik kencang, besoknya naik dikit di ARB-in. Nah, di ARB-in kan. Nah, besoknya naik dikit. Besoknya baru kencang. Terus bandarnya barang buang lagi. Buang barang. Nah, kan. Jadi terlalu beresiko kalau misalnya untuk swing 1 minggu gitu, 1 bulan. Jangan. Saran saya mending untuk harian aja kalau ini. Kalau secara stokastik kan dia masih menjulang ke atas ini. Mudah-mudahan besok masih lanjut ya ke area sini nih. Mana nih? Nih, ke area sini dulu deh. 236. Kalau misalnya dia masih terus kencang dan jebol, ya udah mudah-mudahan lanjut lagi. Tuh, masih banyak tuh. Targetnya ke 250 deh. Kurang lebih ke sana. Itu untuk mesin. Bentar. Mesin itu ada yang punya di 165. Kalau di 165 masih aman. Saran saya, besok kalau misalnya dia naik, Bapak Ibu, teman-teman bisa TP sebagian dulu kalau misalnya masih penasaran. Itu caranya biar kita nggak kejebak gitu kan. TP sebagian, sisain untuk rasa penasaran kita apakah dia akan naik lagi. Kalau misalnya dia masih naik lagi, naik terus, tinggal average up kitanya. Paling enggak kita sudah mengamankan sebagian profit kita. Itu untuk mesin. Selanjutnya ada Mika, mitra keluarga. Mika masih koreksi. Dia masih koreksi ya. Di sini volume besar tapi besoknya enggak terlalu besar dan makin mengecil. Mudah-mudahan besok ya, mudah-mudahan besok ada denyut nadi. Mika punya di 2750. Oh, berarti buy close tadi ya. Ya mudah-mudahan besok masih bisa naik lah. 2-5% mah mungkin mudah-mudahan bisa. Karena apa? Ini dari MA20-nya sama MA5 itu terlalu jauh. Jadi kemungkinan dia koreksi untuk mendekatkan garis MA-nya ini. Itu untuk Mika. Selanjutnya ada Piwon. Nah, ini nih mulai cakep nih Piwon nih. Kemarin ada sih teman-teman yang di grup ada rekom Piwon juga. Om Daniel.
Ya pivotnya oke. Ini bagus. Kemarin juga tertahan di support yang pas di tanggal 21 ini, dan dia mantul meskipun besoknya merah terus besoknya ngegas, dan hari ini juga hijau. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut dan uji supportnya di area uji support, sorry, uji resistnya di area 462 sampai 476. Atau kita coba gambar Fibo deh. Tes dia targetnya kemana. Nah, salah. Nah, gini deh, ini kurang turun. Oke, nah ini lihat nih kan, dia sudah break dari area 236, 0,236 nya di area situ. Kemungkinan dia akan berusaha naik lagi ke area sini, 472 kemungkinan ya. Kalaupun misalnya dia gagal break dari sini, kemungkinan dia koreksinya ke sini, ke area 462 sampai 468. Itu untuk pivot. Mudah-mudahan sih lanjut besok pivotnya, karena ini sudah mulai bagus sih kalau menurut saya. Tinggal nunggu properti ya, ini pivot tuh properti manggung lagi. Dan secara stokastik juga dia sudah golden cross pas di sini. Dia sudah golden cross dan hari ini dia lanjut mulai naik ke area di atas 20-nya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut kembali. Itu untuk pivot. Selanjutnya ada Pegas. Oh, ini tadi Pegas, chartnya Pegas ya. Pegas dia tertahan di area support di 120 sampai 130. Itu area supportnya. Atau kita bisa turunkan lagi ke bawah. Nah, ini supportnya nih. Nah, salah ternyata. Ini area supportnya yang sekarang 110 sampai 120. Dia mudah-mudahan besok sih naik ya, karena kita lihat dari stokastik juga dia sudah mulai berada di area, bukan sudah mulai ya, dia sudah berada di area oversold-nya. Harusnya sudah pada bosen jualan dan mulai banyak yang ambil ya. Selama dia nggak turun dari 1010 masih aman, masih bisa dikoleksi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum koleksi, belum ambil, silakan coba aja ambil dia di 10.10 sampai 10.25. Itu lebih aman ya saya bilang, daripada kita ngejar dia pas lagi naik. Mending tunggu dulu di area situ, antri dulu di area situ. Kalau misalnya dia tutupan turun ke bawah 10.10, mending keluar dulu. Targetnya kemana? Targetnya ke sini dulu, 1135 sampai 1150. Kalau Pegas ini lebih cenderung bisa dipakai untuk swing ya. Ini untuk Pegas. Selanjutnya ada PMMP. Hari ini turun, bisa dibilang koreksi dan buang barang. Karena volumenya juga lumayan sih. Teman-teman yang punya, berhati-hati. Kalau misalnya dia turun dari area 400, mending keluar dulu, gak apa-apa. Karena takutnya dia dibawa ke area sini lagi, ke 378. Itu untuk PMMP. Tapi kalau misalnya belum punya dan mau coba, ya silahkan aja coba pada saat dia besok koreksi di area 400 sampai sini. Sini deh, 414. Nah, itu lebih aman daripada dia udah naik gitu kan. Pagi-pagi misalnya nih dia kenceng, PMMP kenceng naik gitu kan, kita HK di sini jangan. Mending kita antri aja. Kalau nggak dapat ya sudah, kita cari yang lain. Selanjutnya ada Agro. Masih ada yang tanya, masuk Agro bagus nggak? Kita udah bilang dari kemarin di sini di 1100
Teman-teman yang mau swing silahkan cicil agro, nggak ada yang ngambil, entah nggak ada yang ambil atau pada nggak lihat gitu kan. Pas giliran udah naik kenceng, pada nanya masih bisa masuk nggak om. Kalau saran saya, kita coba dulu lihat Bollinger ya. Bollinger Band. Nah, agro masih bisa naik karena dia paling kalaupun naik dia akan ke 1765 dulu, jebolin situ dulu baru ke 1800. Cuman takutnya dia kan ini udah agak agak lumayan ya dari ininya, dari Bollingernya udah agak lumayan ini. Takutnya besok dia koreksi karena selama dia naik dari sini dia koreksi baru sekali ini di sini. Takutnya besok dia dibawa koreksi. Kalau misalnya koreksi paling tungguin aja di area 1500 sampai 1580 lah. Tungguin di area situ kalau yang mau beli. Nah, ini 1500 sampai sinilah 1570. Kurang lebih di situ kalau yang mau masuk ke agro. Tapi hati-hati karena di sini dia sudah overbook ya, udah jenuh beli. Takutnya nanti dia waktunya koreksi gitu, koreksinya mungkin ke sini, ke area-area sini. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam dia dibawa koreksi. Karena di sini juga MA20-nya kan masih jauh gitu. Kemungkinan dia pasti ada koreksi. Itu untuk agro. Selanjutnya ada SAM F. SAM F belum menarik sih menurut saya ya, karena dia udah ini analisa kapan ini dia udah jebol dari support yang kemarin kita bikin dan ternyata terus turun, benar terus turun. Takutnya dia masih akan downtrend. Nah, mending teman-teman jangan dulu masuk ke sini ya, ke SAM F. Tunggu aja dulu wait and see kalau misalnya yang pengen ngebet banget ke SAM F. Kalau misalnya kita ngelihat dari pola yang ini, dia hijau, merah, hijau. Ini merah. Apakah kita besok ngelihat dia hijau atau enggak? Kita belum tahu. Karena kadang kita udah ngapalin pola kayak gini kan, yang harusnya dia besoknya hijau ternyata masih di bawah turun, itu masih sering. Jadi mending wait and see dulu. Kalau misalnya dia memang kenceng ya sudah, silakan teman-teman masuk karena mungkin dia akan hijau seperti ini. Itu untuk SAM F. Aduh, bentar. SAM F punya di 1693. Wah, jauh dong. 1693 di sini. Buset. Di sini ya. Sampai sini nggak di CL. Ya sudah, diamkan dulu. Besok pas dia harusnya di average kalau yang seperti itu, karena terlalu jauh kan. Dia naik tinggi pun kita kadang nggak kejemput gitu, memang harus di average. Kalau misalnya average-nya ya paling kalau dia mantul dari area 885 sampai sinilah, sampai 1000, selama dia tutupan nggak jebol di bawah MA 50-nya, nggak jebol di bawah 10-10, bisa average. Silahkan teman-teman simpan dulu selama dia nggak jebol dari 10-10-nya. Tapi kalau misalnya yang punya di 1600 ya mau nggak mau memang harus average, atau kalau nggak ya bersabar menunggu kalau misalnya candlenya seperti ini. Mudah-mudahan sih besok kalau ngelihat polanya ya, mudah-mudahan besok naik ke 1700. Mudah-mudahan, mending keluar dulu kalau misalnya udah bisa selamat, atau keluar sebagian nggak apa-apa. Itu SAM F. Selanjutnya ada Verna. Salah ya. VRNA. Verna Multifinance. Verna punya di 146. Masuk kapan ini, Om?
masuk ini ya kayaknya ya. Simpan dulu aja kalau menurut saya, karena dia udah mulai mulai bagus sih. Kalau dari secara stokastik ya, secara stokastik ini dia memang masih di bawah area 20-nya, tapi dia sudah golden cross. Mudah-mudahan dia melanjutkan kenaikannya besok. Targetnya kemana? Targetnya ke sini dulu deh. Dia mendekat ke MA 50-nya 154 atau ke 160. Kurang lebih ke situ. Kalau misalnya punya Verna di 146, ya udah nggak usah diapa-apain dulu. Besok dipantau aja. Karena hari ini volumenya juga masih kecil, jadi belum banyak yang masuk. Makanya dia harganya juga nggak terlalu banyak berubah. Itu Verna. Selanjutnya ada Bex. Oh, Bex tadi udah ya. Bex tadi udah kita bahas di depan ya. Bex ini punya di 99 ini, punya 99 masuk hari ini berarti ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Bex apakah bisa naik? Kalau misalnya ditanya seperti itu, saya bilang masih bisa naik. Karena apa? Saham itu kalau nggak naik ya turun. Cuman kadang gini, kita hanya nggak sabar gitu kan di bawah sideways kayak gini nih beberapa hari ini. Dia naiknya ke situ-situ aja. Kadang kita nggak sabar, buru-buru TP ternyata besoknya terbang gitu kan. Ini di sini. Kemarin kita rekom kan di sini nih. 94 ada yang nanya. Itu besok Bex bisa naik? Kalau ditanya seperti itu ya saya jawabnya, kalau saham kan kalau nggak naik turun. Kalau naik ya bisa pasti. Dan ternyata hari ini alhamdulillah dikasih rezeki sampai 102. Jadi rezekinya teman-teman yang masih hold sampai ke sesi 2 ya kalau nggak salah tadi ya. Sesi 1 ya. Pokoknya dia sampai ke 102 kenceng tadi, lumayan lah. Oh, sesi 2 ya. Sesi 1 dia tutupan di 98 kalau nggak salah. Habis itu terus dia kenceng naik ke 102. Saya bilang di sini, kalau dia bertahan di atas 100, hold dulu. Tapi ternyata dia dibanting lagi ke bawah. Jadi ya harusnya di TP pas di 100. Gitu. Tapi kalau misalnya yang punya di 99 berarti di sini 99 dan sekarang tutupan di 94. Dia kemungkinan akan ke 90 sampai 93. Mending di average kalau misalnya nggak mau kelamaan nunggu. Di average 2 kali lipat pas dia di 90 gitu kan. Pasti cepat kejemputnya. Itu saran saya untuk Bex. Oke. Itu tadi analisa beberapa saham, mungkin bisa dilihat lagi potensi-potensinya dari apa yang saya analisa tadi, karena belum tentu juga analisa saya benar dan belum tentu juga analisa saya salah. Kalau misalnya ngomongin analisa, entah itu fundamental, entah itu teknikal, nggak ada yang 100% benar. Yang bilang perusahaan yang fundamentalnya bagus, udah yang harganya murah apa gitu kan. Itu juga kadang masih salah. Kita fundamental bagus tapi sahamnya pergerakan sahamnya dia nggak bagus, sama aja kita nunggunya terlalu lama. Tapi tergantung niat. Kalau memang niatnya jangka panjang banget gitu ya, silahkan pakai analisa fundamental. Tapi kalau untuk harian silahkan pakai analisa teknikal. News apakah penting? Untuk saya pribadi nggak penting, karena saya lebih suka melihat chart. Ada news, misalnya ada news keluar saat dia di harga tinggi, itu harus berhati-hati. Meskipun itu news bagus ya, teman-teman harus berhati-hati, karena biasanya news bagus itu justru malah kesempatan bandar untuk jualan. Karena apa? Retail pasti tertarik itu untuk mendapatkan barangnya. Itu kalau posisi di atas. Beda lagi kalau misalnya kayak di sini nih, dia kan sideways nih, beberapa bulan kan sideways nih. Tahu-tahu di sini ada news bagus, mulai ada news bagus gitu kan. Silahkan teman-teman koleksi pas masih harga di bawah. Kalaupun kita harus CL kita nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan news itu seperti itu. Kalau dia news bagus pas masih di area sideways dia, ya sudah silahkan mulai cicil beli. Pasti ada waktunya dia naik. Ibaratnya, atau kalau misalnya teman-teman masih baru-baru saja mendengar gitu ada rumor misalnya kayak
BABP gitu kan. Dia BABP pada saat dia harga di 80-an, 90-an itu dia masih rumor gitu kan. Dia antara bank digital atau enggak. Bahkan ada berita ya kalau nggak salah ya. Tadi ada salah satu teman di grup itu bilang kalau misalnya BABP di harga 120 itu ada berita jelek malahan. Tapi dia kan belum terlalu jauh naiknya. Bandingkan dengan BABP yang sekarang. Dia ada news bagus. Ada Pak Ustadz masuk di situ BABP. Apakah dia harganya terbang? Malah turun. Nah, itu kalau misalnya terlalu banyak retail di dalam suatu saham, justru saham itu akan berjalan di situ-situ aja. Karena apa? Kepentingan retail itu masing-masing. Tujuan retail itu masing-masing. Ada yang tujuannya dapat 2%, ada yang tujuannya dapat 5%, atau ada juga yang tujuannya untuk disimpan. Kita nggak tahu tujuan masing-masing itu. Jadi cara memanfaatkan news seperti itu. News bagus pada saat dia masih di bawah, silahkan teman-teman koleksi. Tapi news bagus pada saat harga sudah di atas, teman-teman harus waspada gitu. Itu sedikit dari saya ya mengenai news apakah penting atau enggak. Mungkin ada yang berpendapat lain, nggak apa-apa, yang namanya juga diskusi kan. Pasti ada perbedaan pendapat. Jadi jangan kita merasa bahwa analisa kita paling benar. Jangan merasa metode kita paling benar. Karena pasti nggak ada metode yang bisa digunakan 100% benar. Itu yang saya temui selama saya di market itu. Jadi janganlah kita berantem gara-gara metode atau apa gitu. Dah nggak apa-apa. Yang pakai fundamental silahkan pakai fundamental. Yang pakai teknikal silahkan pakai teknikal. Tergantung tujuan kita masing-masing. Oke, saya rasa cukup sekian untuk sesi analisa bareng Uncle hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Untuk teman-teman yang pengen ikutan request, silahkan gabung ke grup. Ada nanti linknya di deskripsi saya cantumkan. Nanti bisa join ke grup, kita belajar bareng, kita happy bareng gitu. Dan saya ada rencana untuk membuka kelas, cuman masih dipikirkan. Kemungkinan sih nanti akan ada kelas donasi gitu. Tapi nanti belum saya pikirkan matang-matang, tapi dalam waktu dekat ini mungkin saya infokan nanti ya. Oke, sementara segitu dulu. Sampai jumpa di video analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.